Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar modal di Indonesia. Jadi, pasar modal di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada pasar perdana, pasar sekunder, pasar ketiga, dan pasar keempat. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Nah, di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya akan ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter melalui perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, menambah aset, dan juga membayar utang. Nah, yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek. Setelah efek-efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Pada saat saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. Harga saham terbentuk oleh tawaran jual dan tawaran beli dari para investor, yang disebut sebagai order-driven market. Nah, hasil penjualan saham ini biasanya tidak lagi masuk ke suatu perusahaan, tetapi masuk ke para pemegang saham. Nah, yang ketiga adalah pasar ketiga. Pasar ketiga ini disebut juga dengan OTC atau over the counter. Adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker, serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Nah, di sini investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Terus, para market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Nah, yang keempat adalah pasar keempat. Pasar keempat ini adalah sarana transaksi jual-beli antara investor beli dan investor jual tanpa perantara efek. Pasar keempat ini hanya dilaksanakan oleh para investor besar saja, karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder, karena dapat menghemat biaya. Ringkasan dari keempat jenis pasar, yang pertama itu pasar perdana. Pasar perdana ini harga sahamnya tetap, tidak dikenakan biaya, hanya untuk pembeli saham. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual, kemudian jangka waktunya terbatas. Yang kedua, pasar sekunder, harga sahamnya berfluktuatif sesuai kekuatan permintaan dan penawaran, dikenakan komisi biaya, berlaku untuk pembeli maupun penjual saham. Pemesanannya itu dilakukan melalui anggota bursa atau pialang atau broker, dan jangka waktu tidak terbatas. Ada pasar ketiga, yaitu harga saham terbentuk oleh market maker, tidak dikenakan biaya, investor membeli dan menjual dari market maker, pemesanan dilakukan melalui anggota bursa atau market maker, dan jangka waktu tidak terbatas. Dan untuk pasar keempat, harga saham terbentuk dari tawar-menawar investor beli dan jual, tidak dikenakan biaya komisi, investor jual dan beli bertransaksi langsung melalui ECN, Electronic Communication Network. Investor menjadi anggota ECN, Central Custodian, Central Clearing, dan jangka waktu tidak terbatas. Jenis-jenis pasar modal internasional yaitu Network Stock Exchange Amerika Serikat, nilai kapitalisasi pasar sebesar 19,2 triliun US dollar. Terus ada Japan Exchange Group dari Jepang, nilai
kapitalisasi pasarnya 4,4 triliun US dollar. Nasdaq Amerika Serikat nilai kapitalisasi pasarnya sebesar 6,8 triliun US dollar. London Stock Exchange Group Inggris dan Italia nilai kapitalisasi pasarnya sebesar 6,1 triliun US dollar, dan Shanghai Stock Exchange dari Cina nilai kapitalisasinya sebesar 3,9 triliun US dollar. Jenis-jenis pasar keuangan Indonesia, yaitu ada pasar uang. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang mana memperjualbelikan modal jangka pendek yang berbentuk surat-surat berharga, seperti deposito berjangka, wesel atau promes yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dalam istilah keuangan, pasar uang bisa juga dimaknakan sebagai tempat bertransaksi jual-beli. Bentuknya bisa berupa uang dan instrumen investasi yang lebih abstrak lainnya. Fungsi pasar uang sebagai sumber pembiayaan sama seperti pasar modal. Pasar uang juga dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembiayaan modal, kerja, dan investasi. Tapi sifatnya tetap jangka pendek. Pasar modal, capital atau pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Modal yang diperjualbelikan ini dalam bentuk surat-surat berharga berupa obligasi dan juga saham dengan jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Fungsi pasar modal di Indonesia yaitu sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal, sebagai sarana pemerataan pendapatan, serta memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Tujuan dibentuknya pasar modal yaitu mengumpulkan kesempatan pada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau yang dikenal sebagai foreign exchange market merupakan pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction, maupun swap transaction. Fungsi dari valuta asing yaitu sebagai alat tukar internasional, alat pembayaran internasional, alat pengendali kurs, serta alat memperlancar perdagangan internasional. Ya, pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman uang untuk lahan real estate atau perumahan komersial, industri, serta pertanian. Pasar hipotek ini memberikan pinjaman jangka panjang. Nama lain dari pasar hipotek adalah mortgage market. Contohnya seperti ada seseorang yang ingin membeli rumah dengan harga 750 juta, tetapi orang tersebut tidak dapat membayar secara tunai atau pada waktu itu juga, sehingga ia setuju untuk menyumbang uang sebesar 150 juta sebagai uang muka, dan sisanya menggunakan pinjaman 600 juta untuk menutupi 80% sisanya dengan bunga setiap bulan. Kemudian ada pasar kredit konsumen. Pasar ini merupakan pasar yang melayani pembiayaan pinjaman untuk pembiayaan konsumen atas suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa, seperti pembelian mobil, motor, pendidikan, atau bahkan liburan. Kemudian ada pasar komoditas. Pasar komoditas merupakan pasar yang kegiatannya adalah memperjualbelikan barang-barang komoditas tertentu, seperti barang pertanian. Pasar komoditas juga dikenal dengan future market. Jenis-jenis keuangan internasional. Pertama ada euro currency. Pasar euro currency adalah pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito dan memberikan kredit dalam mata uang asing selain di mana bank-bank tersebut didirikan. Pasar euro currency memudahkan transfer dana internasional khususnya yang berjangka waktu pendek. Sejarah perkembangan pasar euro currency tidak dapat dilepaskan dengan munculnya pasar euro dollar. Pasar euro dollar diciptakan karena banyak perusahaan AS mendepositokan dolar AS di bank-bank Eropa. Pasar euro currency secara luas termasuk bank-bank di Asia yang menerima deposito dan menyalurkan pinjaman dalam mata uang asing. Pasar euro currency di Asia terkonsentrasi khususnya di Hong Kong dan Singapura.
Perbedaan antara pasar euro currency di Asia dan Eropa hanya masalah lokasi. Kedua, ada pasar euro kredit. Pasar euro kredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun, dan masa jatuh temponya umumnya 5 tahun. Perbedaan utama antara kredit di pasar euro kredit dan euro currency adalah pada jangka waktu kreditnya. Bank-bank komersial yang berperan aktif dalam pasar euro currency sebagai lembaga perantara juga dapat bermain di pasar euro kredit. Perusahaan dan pemerintah pada umumnya meraup dana sebanyak-banyaknya dari pasar ini. Ketiga, ada pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar euro currency dan euro kredit. Beberapa bank komersial berpartisipasi dalam pasar ini dengan membeli Eurobond sebagai investasi. Tugas utama bank ini adalah melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Biasanya bank-bank ini menempatkan Eurobond bersama lembaga investor seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bond mutual fund. Ada pasar modal internasional. Pasar modal internasional melayani transfer dana jangka panjang dalam wujud investasi equity. Pertumbuhan yang mengesankan dalam transaksi saham internasional sebagian besar diakibatkan oleh adanya international mutual funds. Yang terakhir ini, selain memiliki lebih baik informasi mengenai perusahaan-perusahaan asing, juga mempunyai akses yang lebih mudah ke pasar internasional dibandingkan investor individu. Dengan demikian, mereka dapat mengumpulkan dana dari investor individu untuk menciptakan suatu portofolio saham internasional. Yang kelima ada pasar currency swap, future, option, dan forward. Transfer dana internasional dalam pasar keuangan internasional seringkali menempatkan para pelaku ekonomi dalam kondisi mudah menderita risiko falas, risiko suku bunga, ataupun risiko suku bunga. Risiko ini dalam praktik dapat diminimalisasi melalui pasar currency swap, future, option, dan forward. Para pelaku ekonomi menggunakan pasar-pasar ini untuk melakukan spekulasi dan berjaga-jaga. Bank-bank komersial dan perusahaan sekuritas merupakan perantara utama dalam pasar swap. Perusahaan sekuritas menangani transaksi future dan option. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.